Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala azan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kepada ayahanda Bapak Kepala Desa beserta unsur pimpinan desa Kepenuhan Jaya yang sama-sama kita mulaikan. Selanjutnya para sesepuh bini sepuh, para alim ulama cerdik pandai, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita yang berkesamaan hadir yang sama-sama kita mulaikan takmir masjid Darul Muttaqin dan juga pengurus masjid ataupun musola yang berada di lingkungan Kepenuhan Jaya yang sama-sama kita hormati. Wabil khusus ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu. Wabil khusus kembali grup Hadroh Darul Muttaqin yang kami mulaikan dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmah, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa kembali hadir, duduk sama rendah, berdiri kita sama tinggi di halaman Masjid Darul Muttaqin yang kita cintai ini, guna dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Mudah-mudahan hadirnya kita hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi dan tentunya bernilai amal pahala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan buat Tuhan alam, yakni habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin Allahumma amin. Ibu Bapak, Bapak sehat Bapak? Kalau Bapak semakin malam harus semakin keras, kalau Ibu semakin malam harus semakin lunak. Harus disayang ibu-ibu itu, karena wanita ingin dimengerti. Asal sudah dapat bontot lunaklah dia itu. Bapak Ibu sehat sedantenipun? Sikile sehat? Tak delokke kok mau yalal waton ngatik alhamdulillah lungguh wis ngene meneh. Makane aja okeh-okeh mangan gulai asam Pak Kades. Kalau ala banyak makan gula asam sampai di lambung namanya asam lambung, sampai di lutut namanya asam lah kayak wonge. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini malam ini kita ngajinya santai saja ya Bu ya. Enggak usah ngoyo-ngoyo, sing penting mulih nggawa ilmu, mulih nggawa pahala, mulih nggawa berkat, tambah pahala silaturahmi ini. Amin ya robbal alamin. Tadi dimerengkan kursinya sama panitia, kan nggak nampak Gus ganteng ini. Kalau kayak gini, oh beda rupanya ya. Fotonya imut-imut, sing asli. Wabillahi taufik wal hidayah. Ado-ado saka kabun jalanin jengklak-jengklek. 5 kali, ya ini modal saya ngomong Pak Sugeng. 5
5 kali saya masuk ke Kebun Jaya, 4 kali digledor, 4 kali banjir. Sekali ini yang nggak banjir. Mudah-mudahan nanti banjir lagi. Nak banjir aku yang nginep. Bapak Ibu ingkang minoyo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai tentang Isra dan Mi'raj. Tak perlu saya ringkas panjang-panjang. Perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Rasulullah itu Bunda, aku ndelok ke ibu-ibu main ketok ayu tak buka kacamata kula. Nah bapak-bapak ora tak delok ora apa-apa, wis padha gantenge kok. Pak, sekali-kali aku ndelok ibu ora apa-apa ya. Saged sekali-kali ngene juga engko ya kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu diisrokan oleh Allah dari masjid ke masjid. Bukan dari ladang ke ladang Pak Sugeng. Bukan dari kantor ke kantor. Bukan dari mul ke mul. Mulyadi, Mulyono, Mulyanti, Mulyani, ndak. Tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa rahmat Allah Subhanahu wa taala? Hikmah yang pertama yang bisa kita petik, pelajaran dibalik daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW adalah hikmah ya'muruna fil masajid. Pentingnya kita memakmurkan masjid. Nggih napa nggih? Hari ini di kampung saya dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum di kampung saya. Di dusun 3 enggak ada. Maksudnya enggak ada bedanya. Mungkin lebih parah di sini. Apa penyebabnya? Malam hari ini kita peringati Isra dan Mi'raj supaya kita mau ya'muruna fil masajid. Bu, Bapak, ini ngajinya digas full atau mundur alon-alon? Full? Hati-hati meletok orang yang ngerimi loh ya. Ini pentingnya kita memakmurkan masjid. Siapakah orang yang memakmurkan masjid itu? Ada 2 golongan kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, orang yang membangun masjid. Tadi rombongan Pak Umar Bakri. Bakri apa Afandi? Umar Bakri lah malam hari ini karena dia lagi sedih belum ada pasangan kan. Umar Bakri ya itu. Kalau Umar Afandi nggak cocok. Umar Afandi itu sudah punya pasangan, karena nggak punya pasangan kita ganti namanya Umar. Gitu aja Pak ya. Kata beliau tadi, ini Ustadz, ini peninggalan Tran, yang ini yang baru. Tengok panjang juga masjid juga, tapi alhamdulillah tadi penuh. Pertanyaannya hari-hari penuh enggak? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang membangun masjid. Satu, dengan hartanya, dengan tanahnya diwakafkan, dihibahkan, dengan uangnya, dengan barangnya, pakunya, semennya, kacanya, pasirnya, sirtunya, batakonya. Itu orang yang memakmurkan masjid. Dan yang kedua adalah orang yang mensyiarkan agama Islam di dalam masjid. Satu, pengajian seperti kita ini termasuk memakmurkan masjid. Dan yang ketiga adalah orang yang mengisinya sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Bu, Bapak, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu manusia yang maksum. Ngertos maksum? Manusia yang tidak memiliki dosa. Manusia satu-satunya manusia yang dijamin masuk surga oleh Allah. Dene semanten, namun demikian Allah isrokan dari masjid ke masjid. Ini menggambarkan dan mengatakan kepada kita, kalaulah Nabi surga sudah dijamin, ijek ngancek masjid, ijek jamaah nang masjid, apa meneh awake dhewe surga neraka. Ya nak surga ni nunut, neraka ni bablas.
Kok enggak gelem jamaah nang masjid? Ini ndak. Pantai segala pantai ia datangi. Pantai Carocok, pantai Malin Kundang, pantai Taplau, sampai Parangtitis tak iya. Semuanya didatangi tak iya. Mulai dari Danau Batan, Danau Singkara, Danau Maninjau, pulang bawa empek-empek, pulang bawa sanjay balado. Mul segala mul. Mulai dari mul SKA termasuk Mulyani, Mulyadi, Mulyanto, Mulyanti ia datangi selama hidupnya. Tetapi masjid samping rumah enggak pernah dia ambah neng kampungku. Di sini enggak. Jangan terlalu jujur Bu, ditutupilah. Pak Kades sudah capek itu. Ibu ya. Alangkah sedihnya kata Rasulullah, selama hidupnya kemana saja ia datangi. Para Banser dan pemuda Ansor, sahabat sejatiku yang siap menjaga ulama dan NKRI, selamat malam, sehat semuanya? Siap, alhamdulillah. Ora disapa aku, ora diterke mulih lho kok ya. Dikeplaki aku kok lali sepurone Pak Arif dan kawan-kawan Cak Sur. Pokoknya jenenge nak Sur ki ning dinding ndi wong ganteng kok. Ya Suryanto. Sur Rasa Suryani. Suryanti, pokoknya jenenge Sur, pokoknya wonge Sur, walaupun ireng manis, pokoknya Sur. Sebenarnya kami yang atas nama Sur ini bukan hitam tapi kurang putih. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini dia. Ada apa dengan masjid? Ingat ayah bunda, barang siapa yang mau memakmurkan masjid, maka ia telah makmurkan rumah Allah di muka bumi. Barang siapa yang mau memakmurkan rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan makmurkan kehidupannya dunia lan akhirati. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang pertama yang harus kita kembali kita tata. Apalagi bentar lagi kita mau Ramadan. Kemarin saya mengisi di Tambora. Kalau ini namanya, kalau daerah Kabun orang bilang ini adalah Rotterdam. Rotterdam Pak Sugeng. Rokan dulu terdalam. Kota lama yo nyebrang, rono yo nyebrang, ning tengah-tengah. Etan kali, kulon kali, tengah-tengah SP4. Rotterdam. Kemarin saya ke Tambora, Tambusai Utara. Pak Ustadz, apa penyebabnya di masjid kami ini? Masjidnya besar, kipas anginnya besar, kok nggak ada yang mau datang? Saya bilang baik-baik, koreksi manajemen masjidnya. Kalau kipas anginnya sudah bagus, lantainya sudah bersih, airnya sudah lancar, MCK-nya sudah bagus, ada nggak pengajian di dalam? Ada Pak Ustadz. Ada nggak sholat jamaahnya? Ada. Imamnya bagaimana? Saya tanya. Itu permasalahannya di Tambora Pak. Di Tambora, lillahi ta'ala Pak. Saya ini bukan nuduh-nuduh ini. Ini secara live streaming loh. Itu live streaming, buka YouTube sekarang juga. Ketik US Ustadz Edi Suroso. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya. Jadi yang bekerja sama itu bukan Pak Kades dandani jalan saja. Saya dandani juga, tak angkat SP4 men masuk Yusuf. Hah? Iki selama ini cuma Pak Cebok tok ae. Nanggak Pak Suryanto, Pak Adironi sing ngupload iya. Apal paling ibu sekali-kali. Bar nyalawaton. Tak unggah malam ini SP4. Mudah-mudahan SP4 mendapatkan barokah. Amin ya rabbal. Pak, saya ini imam juga tuh. Ini ponakan saya, putu Mbahya itu, Sena ini vokalis kita itu. Ini santri saya, tapi saya lebih bangga menjadi makmum dia. Nah, ini sing salah tak dandani. Sapa ngerti sesuk aku nak mati. Di Tambora sana, imam iki wis Allah.
teko sing anak muda tamat pesantren apa katanya? Minggir, anak bau kencur katanya. Enggak boleh gitu Romo Yai, enggak boleh gitulah guys. Kasih kesempatan yang muda yang berkarya. Jangan Pak Sugeng aja terus. Sekali-kali Pak Aziz kenapa suruh maju, sekali-kali Pak Umar Bakri kenapa yang mumpung masih single. Nanti kalau udah punya pasangan nggak sempat ke masjid guys. Gitu, kasih kesempatan yang lain. Ibu ya, manajemen masjid ini. Jadi jangan disalahkan orang lain, koreksi intern. Pak ya, saya itu kakak saya tuh, Kak Siti itu, mama beliau itu. Boleh tanya, santri saya Pak udah sampai ke Mesir, sudah sampai ke Gontor, sudah ada yang jadi camat, sudah ada yang jadi polisi Pak. Jujur lillahi ta'ala, saya lebih senang makan bersama dengan mereka. Makan santri cilik-cilik ngono ki ngelernya nih. Ben senen takon itu Bu Siti lillahi ta'ala. Aku kayak gitu, membangun kebersamaan gitu. Ini mentang-mentang kiai terus orang gelemangan saambengan jaga segera jaim guys. Enggak, aku teko sak prene yo ijik nyopir dhewe kok. Ya kebetulan urung entuk sopir kan. Maksudnya ngomong karo panitia ditambahi. Ngono maksudnya itu. Ini cara memakmurkan masjid. Jadi koreksi duluan terdalam. Jangan salahkan jamaah. Kenapa kalian tidak mau datang? Kenapa kok nggak gelem teko? Wong wis acan ora gelem teko. Jangan salahkan masyarakat Romo Yai. Koreksi dong. Kumaha ieu madamang atuh lain mikir. Ngerti apa iki enggak iki? Alun baso awak boleh. Kalau baso awak dia nampe, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dulu di kampung saya juga seperti itu. Opportunities kolot. Saya masuk, tanya Mbak Siti. Saya masuk, saya rubah yang kayak gitu tuh. Saya punya musola kecil daripada yang ini Serambi ini. Tapi Pak kalau untuk jamaah, insya Allah Pak. Apa meneh pinggir jalan, apa meneh masena yang udah imam, udahlah itu. Anak-anak gadis tetangga itu, masena imam. Suarane enak kok. Nah aku sing imam, Mbah Roso maning. Aku merasa udah tua, baru 49 dibilang. Apalagi kalau traweh. Zaman sekarang semua jamaah pengennya super, kok super mie toh, super kilat. Lah aku wonge kan alusan. Jenenge Edi Suroso, Edi wong sing bagus, su indah, rasa perasaan. Jadi wong sing ganteng tur indah perasaannya dadi ya Allah. Makasih. Makasih. Allahu akbar. Batine sing mburi ki engko 23 engko siape kapan. Lah terus aku dibisiki, Romo, ya apa? Mbok rodok cepet. Aku ora iso cepet. Ya wis, aku merasa karena udah mulai tua, Masena maju, yang lain maju, yang lain maju, Pak. Ada beberapa masjid di Kecamatan Kabut itu asal sudah Ramadan, asal ada anak muda bisa dipastikan itu santri saya. Sombong. Sombong. Enggak sombong. Realita. Dulu diginiin, sekarang gini. Introspeksi manajemen masjid, dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Tapi kalau kipasnya udah didandani, lantainya udah bersih, MCK-nya sudah bagus, imamnya sudah mantap, muazzinnya sudah mantap, salatu wassalamu alaik. Aku cuma sekedar nunjukkan saja kepada ibu-ibu kalau aku masih punya nyali. Kalau trohimnya, muazzinnya, solawatnya masih bagus, sallu alaik. Lampunya kedip-kedip mati menah juga.
Sallu alaihi. Datang wong kampung Pak Kades qalu wa'la. Teko wong Jawa sallu alaihi ayo mulih. Nak imame lelet ning nak imane ekspres COD bayar di tempat. Itu yang dicari-cari. Betul? Betul ya, di mana-mana kayak gitu tuh. Makanya Pak, kalau sudah semuanya dirubah sampai imamnya sudah bagus, enggak juga datang Pak Umar Bakri. Mana Pak Umar Bakri tadi? Kok ndelik ndi wong? Astagfirullah. Nak imame wis purun legowo ganti sing nom, semuanya udah necis bersih kaya masjid sampean kayak gini. Kalau jamaah bapak, ibu-ibu, emak-emak, bude, mbah buyut, mbak kakung dikae, mbak putri ora gelem teko pasang pengumuman. Pengumumannya bagaimana? Ini satu-satunya yang belum saya praktekkan, tapi mujarab. Gimana pengumumannya? Besok pagi subuh pakai toa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan dumateng warga muslimin dan muslimat Dusun 3 Darul Mutakin. Barang siapa yang pagi subuh ini berjamaah dikasih hadiah 100.000 rupiah. Kira-kira masjid wis apik, imame bacane wis apik, wis ora ning sing salah, kira-kira padha teko enggak? Aja meneh kok sampean aku teko kabun ngebut ya. Nek 105 waktu ping 5 wis pira? 500 kalah berondol, guys. Nah ini dia. Ning ojo disalahke pengurus, ojo disalahke Pak Umar Bakri, salahkan diri sendiri. Ini ndak wirid wong nggak teko, malam Jumat wirid ing masjid ora teko, Isra Mi'raj Maulid Nabi ora teko, punggahan ora teko, Ramadan trawehan ora teko, Idul Fitri ada adha ora teko, uang korban kambing ndak ini korban perasaan. Ora gelem teko. Begitu mati kok baru teko. Jenazah neng masjid di kampung saya. Kampung saya. Selama hidup kemana? Apa kata malaikat? Hello, ente kemana aja ente bro? Baru nampak sekarang wis mudar kok baru teko. Selama urip nyang diae. Pak Umar Bakri kan wae 100.000 ngopo nggak gelem teko. Ora jadi ya ora teko. Bae bermata Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kata Rasulullah, 3 hal yang paling menyedihkan di dalam kehidupan manusia itu salah satunya adalah rajulun lam yadkhul masjida illa janazatuhu. Seseorang baik dari golongan laki-laki dan perempuan yang selama hidupnya tidak pernah masuk ke dalam masjid. Baik untuk pengajian, sholat 5 waktu terutama, tidak pernah masuk ke dalam masjid kecuali jenazahnya itu pun untuk disolatkan yang terakhir kalinya. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sedih enggak? Sedih Bu, sedih. Itulah fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita hari ini. Wis jadi mayat mati baru datang ke masjid, itu pun untuk disolatkan yang terakhir kalinya. Di sini ada nggak orang yang kayak gitu? Ada enggak? Mana orangnya? Orangnya sudah mati, nggak mungkin datang. Oleh sebab itu pesan Romo Kiai saya di Kediri Lirboyo, selama kakimu masih mampu berjalan, berjalanlah ke masjid. Sebelum jenazahmu diperjalankan ke masjid, sering-seringlah engkau sholat di belakang imam sebelum jenazahmu disolatkan di depan imam. Jangan takut dan bimbang le, nak selopmu sering hilang neng masjid, tondone awakmu sering neng masjid.
nek ragu bimbang takut loleso nak sandamu nggak pernah ketok neng masjid. Nak sandamu nggak pernah ketok neng masjid, tondone awakmu nggak pernah neng masjid. Makanya nak neng masjid iki nak iso aja nggawa slop sing apik-apik Mbak Yu, nggawa sisian Jepang kuning sebelah kiri putih ngono wis ora apa-apa. Dokok kene pojokan ngono wis ora ditunggu Mas Arif karo kawan-kawan wis ora. Jarke mulya terakhir dhewe ya ora bakal ilang. Nak ilang yo ikhlas. Tapi nak nggawa slop cantik, delut-delut. Paling-paling yo diganjel ning isor. Iya ta? Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Monggo kita sholawatan untuk infak dan sedekah kita hari ini. Monggo sama-sama kepada grup hadroh kami persilakan dan kepada Ustadz kami persilakan untuk minum. Terima kasih. Kepada panitia kami untuk mengedarkan bakul amal. Kepada tim hadroh kami persilakan mendengarkan satu buah lagu. Kepada Ustadz meneng disik ngombe disik matur suwun. Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadana fi ilmihi salatan ta'imatan bidayamin khairin.
salli alaihi. Demikianlah tadi sebuah lagu At-Thaibah, ya Thaibah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pesan dumateng panjenengan semuanya. Besok-besok saya menganggap SP4 ini bukan tempat saya tempat berdakwah, karena di sini banyak keluarga saya. Ustadz Anwar, abang saya. Jadi di sini semua sudah saya anggap keluarga saya. Jadi saya pesan kalau ibu-ibu besok punya hajatan, walimatul khitan, walimatul urus, walimatul safar, bau berangkat umrah atau haji, atau walimatul asma penambalan nama, jangan diundang yang lain-lain, cukup hadroh. Karena hadroh membawa sholawat, sholawat membawa keberkahan. Tapi kalau ibu undang yang lain-lain, apalagi yang pakai baju bupati, buka paha tinggi-tinggi, nanti dosa dari ribuan mata yang memandang itu yang menanggung adalah tuan rumahnya. Ora percaya tanggungo, nak mati ora sakno dhewe. Maka oleh sebab itu nak iso biayane murah tur berkah ngundang hadroh ning Ustadz Edi Suroso. Promosi meneh. Mudah-mudahan sedekah ibu pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, di luar konteks Isra Mi'raj sedikit saya mengaji, man tasaddaqa fi syahri Rajabiyah. Sapa wonge sing purun sedekah dalam bulan Rajab, maka pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti burung gagak yang terbang dari sangkarnya hingga ia mati. Burung gagak tahu? Nah asal lewat wak yahmine wak kayak rondo metenge sapa sing metenge kae. Tahayul. Nah orang Melayu lalu jam seko kok Pak Kades sapa yang mati kok. Kan itu? Ndak. Burung gagak itu menurut analisa di dalam Duratun Nasikin ayah bunda, mulai dia dari lahir sampai ia terbang beranak, terbang lagi sampai ia mati 500 tahun. Maka barang siapa yang bersedekah di dalam bulan Rajab, mau uangnya, mau tenaganya, mau ilmunya, mau makanannya, mau minumnya, mau senyumnya, maka pahalanya akan Allah jauhkan ia dari siksa neraka sejauh 100 tahun. Bayangin, kini neraka nggak Mbah Kakungku itu kita di situ udah aman kita guys. Apalagi ini sejauh 500 tahun. Nyesel ibu-ibu yang ngelebok ke sewu mau. Ngono nggone ngelebok ke ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa meneh sing urung entuk jodoh ya Allah, mudah-mudahan menjelang Ramadan iki aku eneng sing ya Allah, ya Allah. Sewu kok ya Allah, ya Allah. Berarti ini malaikat sewu kok kan cerita. Wong sing 100.000 meneng-meneng, Pak Kades 500.000. Urung Pak Sugeng, urung Pak Umar Bakri, urung abangku Mas Anwar, urung kae Ibu Aji kae sing tukang syuting mau. Ngene-ngene semangat kubul waton jegloke 5.000. Alhamdulillah, daripada enggak lebih bagus 100.000 ikhlas daripada 1.000 tidak ikhlas. Setuju? Makanya nak nyangoni yo ditambahi karo ikhlas. Sahabat Bansur, Ansor, Fatayat Muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu hadroh yang kami muliakan, masuk sesi yang kedua. Hikmah daripada Isra dan Mi'raj adalah hikmatus sholat, pentingnya menjalankan ibadah sholat. Bu, kok wis pada jinder atau ngerti jinder? Ngaji karo sander. Engko saya suwe jiler ngaji karo lah kae kudunge ireng. Wis entek bontote ngiler. Pentingnya kita menjalankan ibadah sholat.
Bapak Ibu ingkang minulya, ketika Allah menurunkan wahyu untuk puasa Ramadan, wahyu perintah zakat, wahyu untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, Allah turunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, baru disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau perintah sholat ayahanda ibunda, Allah langsung memanggil Rasulullah, langsung naik ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Batas antara langit dunia, dan di sana surga yang ketujuh, ditandai dengan satu pohon yang namanya bidara. 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 Di sana Allah menyambut Kanjeng Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Selanjutnya bagaimana dalam doa tahiyat itu, Pak, Bu? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Turun ayat 19 Al-Isra 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'ana fajri kana masyhuda. Wahai Muhammad, tunaikanlah salat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelap malam pun tiba. Wa qur'ana fajr, dan tunaikanlah salat fardu subuh. Inna qur'ana fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh ribuan para malaikat. Dulu ayahanda bunda, sejarahnya bukan 5 waktu, 50 waktu. Minta dispensasi, diskon, sampailah 5 waktu. Maka agama kita disebut dengan Islam. Islam itu artinya selamat. Islam itu sendiri kepanjangan daripada Isya, subuh, luhur, asar. Maka kalau orang Islam mengakunya Islam, lalu ia tidak mau sholat, namanya Islam. Siapa ngomong itu? Sopan sikit. Bojone dhewe kok di-KTP Bu, ingat Bu, sholatnya kami Pak Ustadz, tapi itulah sholat subuh kami kesiangan, zuhur kami masih di pekerjaan, asar kami di perjalanan, maghrib kami sudah kecapean, isya kami sudah ketik. Itu SP4. Kalau kampung kami di Kabun beda, kami kan kota guys, ibu kota maksudnya. Subuhnya habis karena maraton, zuhur masih make up di salon, asar asik main badminton, maghrib nonton sinetron, isya nonton handphone, mati dalam kubur kena semek rasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya sholat, ini yang membedakan sholat. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW menggambarkan haji itu kaki dalam tubuh kita, puasa Ramadan perut yang menahannya, zakat dada, dan kepala ini adalah ra'sul ibadah. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya dalam ibadah. Jadi nak panjenengan urung haji ora apa-apa, ora duwe sikil ora apa-apa, ora iso poso yang bayar fidyah, enggak punya dada enggak apa-apa. Kalaupun enggak bayar zakat ya cukup kita menerimanya. Tapi kalau enggak sholat gimana? Punya kaki, punya perut, punya dada, enggak punya kepala. Nanti 12:30 di Simpang 4 Situru, terus ada orang pakai kaki, pakai perut, pakai dada, enggak punya kepala. Pak Sugeng dalu. Piye ngono kuwi? Nah aku ya semayu. Ya Bu, yang lebih parah, wajib ya urung iso, poso ya enggak, zakat ora, poso babar blas. Ngono kuwi nak salat Idul Fitri Mas Anwar, kok ya nangis garang to. Ya ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin rahimakumullah. Wong sak masjid padha nangis. Nak sampean ndelokke khutbahku di YouTube kalau enggak nangis titanono, ora percaya undang sesuk. Tapi yo ngerti lah ya kan. Iki ndelokke
ndeloke kawane nangis, muri nangis. Ngarep nangis. Begitu salam-salaman sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai lungguh-lungguh karo mangan nambeng. Kang Paijo. Lah ngopo kok sampai nangis? Apa akeh dosamu? Piye aku ora nangis wong ngarep mburi ngiwonengen padha nangis. Aku ya melu nangis. Nangis bukan karena mengingat dosanya Kakang, Mbak Iyu. Ndelokke Pak De Paijo, Umar Bakri, Umar Hanafi nangis, Mas Roso nangis, melu nangis. Ya nak Umar Bakri nangis orang duwe pasangan ya nangis wajar. Ya toh? Salah sapa ngundang. Ngono sapa sesuk ngundang aku kena toh? Enak toh? Tak dongake. Aku tahu apa yang engkau rasakan saat ini kawan. Kalau kami orang Nadiin dijiwit siji sakit kami. Aku merasakan kesepian yang dia rasakan sekarang. Tolong Pok, nantuin dulur. Tolong nantuin dulur Bu. Wis entek Mas Hidayah Bu. Nah Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu perlu sholat. Anakku nakal Pak Ustadz, sholat. Anakku mau jadi polisi, sholat. Anakku mau jadi kentara, kentaki, sholat. Anakku mau jadi dokter, mau jadi suster, suster ngesot, sholat. Semuanya sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha masa. Tandai kalih panjenengan warga SP4. Kalau ada manusia yang gak SP4 ini. Halo? Tadi MC ngomongnya bahasa Korea kan? Ladies and gentlemen, good morning. Love you you speak English? Orang ngerti. Orang ngerti. Suarane enak. Oke. All praise is only Allah, the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama. Taroso cuma 2-3 orang, termasuk 3 orang itu akulah yang bisa menerjemahkannya. Bahasa Inggris lenyeh kok Bu. Nak cuma yes no ngono ya iso. Cuman karena besok di alam kubur itu enggak ada pertanyaan what is your name? My name is Edi Suroso. Man rabuka, kasih tahu enggak ya? Oh diajak awak karo. Diajak. Dikasih tahu enggak ya? Man nabiuka? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Alay. Baik warahmatullah, sembahyang jangan ditinggalkan. Apapun keluhan ibu, bapak tadi maghrib sedang nimbang, tinggalkan. Ambil air wudhu, sholat. Di mana saja sholat. Kalau bahasa kampung kami, anywhere, anytime. Tolong artikan Bang. Dimanapun, kapanpun kita harus sholat. Itu dia. Karena Allah itu memberikan rezeki kepada kita di mana saja. Bapak kalau nggak percaya, masuk ke rumah sakit. Yang lagi digini. Oksigen 1 botol itu yang besar itu Pak, 2.850.000. Dan itu untuk manusia harus 5 tabung dalam sehari semalam 24 jam. Kali 28,5. Itu yang harus kita bayar. Baru ambekan. Nah neng rumah sakit bayar. Nah neng omah gratis. Ngono dikon sembayang ora gelem. Fabi ayyi alai rabbikuma tukaziban. Dulu janji sabar tur ora kesusu jawe Pak Sugeng. Janji sabar tur ora kesusu. Sawai jembar-jembar ning bukan sawite sing lemu-lemu, babine sing lemu-lemu. Ditinggal merantau, saiki sawite sing lemu. Kaya ngono kok ya ora gak sembahyang. Piye? Wis pas cukup
Paham? Paham Bu? Wabillahi taufik. Sholat, penyelesaiannya hikmah sholat. Apapun urusan kita di dunia, mengatasi masalah tanpa masalah, sholat. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'ani. Ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah aku, angkatlah derajatku, cukupkanlah kekuranganku, berilah aku rezeki, berilah aku hidayah, berilah aku kesehatan, berilah aku ampunan. 9 proposal Pak Kades. Jadi Pak Kades, maaf bukan menggurui ayanda Pak Kades, Pak Kades sudah luar biasa lelahnya, mudah-mudahan menjadi lilah. Sesibuk apapun panjenengan untuk membangun SP4 ini, bapak-bapak harus bersatu, tapi jangan tinggalkan sholat. Sibuk bapak ke kantor bupati urusan melobi sana ke kantor ke sana nih, datang waktu sholat sembahyang. Bukankah permintaan kita berjuta-juta, mengapa sholat kita tunda-tunda? Setuju? Setuju? Bukankah permintaan kita kepada Allah bukan main, tapi sholat masih main? Keinginan kita beribu-ribu, tetapi sholat kita masih terburu-buru. Ini. Dan yang kedua, sholat itu bisa mengatasi ketika kita nanti di alam barzah. Bapak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, apabila 7 langkah setelah sepeninggal daripada takziah itu meninggalkan kita, maka datanglah 2 kalimat malaikat yang akan menanya kepada kita. Pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allah. Man nabiuka, siapa nabimu? Muhammad. Madinuka, apa agamamu? Islam. Ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Quran. Ma kiblatuka, mana kiblatmu? Ka'batullah. Ma amaluka, apa amal yang engkau bawa? Kalau ada sholatnya, sholat ini akan datang menyerupai bulan purnama, semerbak harum, dan dia akan bersaksi, ya malaikatullah mungkar wa nakir, ana sholatu minal fulan bin fulan minat dunya. Aku adalah perbuatan sholatnya fulan bin fulan selama hidup di dunia. Maka yang sempit lapangkanlah, yang gelap terangkanlah. Tapi kalau ada sholat Bapak, kalau nggak ada sholat, ora iso padang dalane jembar kubure. Suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa, di dalam kuburnya, hancur lebur tulangnya serta hangus badannya karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan dosa yang dilakukan. Asik tarik ses di semongkone udah kan? Ini harus diviralkan. Ini enggak ibu-ibu berondol TikTok enggak ini. Ya Allah, itu pun viral. Sholawatannya kayak gini. Maka kalau cari menantu yang vokalis-vokalis, yang drummer-drummer kayak gitu tuh kan ganteng-ganteng toh. Cinta sholawat itu tuh. Daripada cinta narkoba, mau cinta sholawat. Sak ora-orane kok 500 wong siji. Mulai, urung berkate. Disangoni enggak, Pak? Rada sembahyang. Asam kandis, asam gelugur. Ini kalau saya ngajari anak santri saya Pak, karena saya hidup di kampung. Ada Mandailing, ada orang kampung Melayu, ada Minang, ada Jawa, ada Aceh, ada Nias, ada Pak-Pak, semua ada Papua. Aku kan setengah blasteran Papua Bu. Maka ngajarnya kayak gini, ora kaya ning Jawa batasa aimunakum taimunakum. Ora masuk nak ning kampung ngono kuwi. Metode itu sudah 10 tahun saya temukan enggak jalan. Kenapa TPA aku kok santriku kok stagnan antara hidup dan mati? Begitu aku menemukan caranya, mejuah-juah, rawe-rawe rantas, malang-malang buntun, rupanya kok ngene sakit.
Rupane ngene to carane masuk hadroh, masuk rebana rombongan Ibu Siti, asam ganis, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang, menangis mayat di dalam kubur, mengenang badan tidak sembayang, menangis mayat di dalam kubur, mengenang badan tidak sembayang, kok duduk benar di atas daun, retak sebatang merah buahnya, kok hidup benar 1000 tahun tidak sembayang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun tidak sembayang, apa gunanya. Matu soto nih enak bu, bu ya kedip montone delok ke aku toh, kok tak delok ke ket mau ngene ae. Nak bojoku ngene iku salus. Nah Bapak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sembahyang jangan tinggalkan sholat. Dengan sholatlah kita bisa apa yang kita ingin. Ingat, ikuti kehendakku maka kehendakmu akan kuberlakukan. Ingat, di mana saja kalau sampai menjumpai orang yang sukses dengan yang tidak sukses itu hanya 2 bedanya. 1, sholatnya. Yang kedua, bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nak sholat wis apik karo wong tuane wis apik, ijek miskin. Tunggu tanggal mainnya. Kalau enggak hari ini, hari esok. Enggak hari esok, bulan besok. Enggak bulan besok, tahun besok. Enggak entuk ning donya, ning akhirat sugih. Ora percaya, mati on dhisik. Shallu ala Nabi Muhammad. Wes, terakhir, ku tengok ke atas 100 watt, tengok ke bawah tinggal 25 watt. Terakhir. Hikmah yang pertama tadi apa, Bu? Mbuh, lali. Yang kedua apa, Pak? Wes padha ae. Berkati entek rokok entek. Pertama, hikmah makmurkan masjid. Masjid musola monggo, apalagi ini udah bulan Rajab, malam yang ke-25, tinggal 1 bulan 5 hari lagi, tinggal 1 bulan 5 hari lagi menyambut datangnya yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Siapa lagi yang akan menunggui masjid kita kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan saat sekarang? Ojo nyalahke sing tua rumongso, sing nom ngelus dodo. Oke, you understand? Ojo kejadian seperti yang di sana loh, ya, oke, setuju? Yang kedua, hikmah sholat, pentingnya kita menjalankan ibadah sholat. Melarat sepurone sampean, nak pengen sugih sholat. Anak sampean cita-citanya mulia, ini anak sholat dan sholekah, sholat ono, wis, ora iso sedekah ora apa-apa ning sholat ojo ditinggalke. Mengapa manusia mati kok nggak dihajikan, nggak dipuasakan, nggak zakatkan, tetapi kenapa kok disolatkan? Apakah sampai harus nunggu mati dulu baru disolatkan? Pak, ya Allah, Bu, Pak, masih di dunia yang sama kita. Halo, yang sudah tidak tahan angkat kaki. Hikmatus sabar, pentingnya menjalankan kesabaran di dalam kehidupan. Pertama, makmurkan masjid. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, sabar. Bapak Ibu ingkang menuya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang memfaktori melandas dasari terjadinya Isra dan Mi'raj itu salah satu alasannya, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nashaihul Ibad, salah satunya adalah Humul Husni, tahun kesedihan. Mengapa dikatakan tahun kesedihan? Pada tahun yang sama Abu Thalib, paman beliau yang merawat dari kecil sampai hingga dewasa, meninggal dunia. Pak, Bu, aku ora diupeni karo bapak kok. Bu, separo, Bu. Sing mburi kae lho. Bu. Ya Allah, kartone entek kangge kipas-kipas. Kalau bapak sampean meninggal sedih napa mboten?
Di tahun yang sama urung setahune geblak maning bojone garwa sigarane nyawa. Oh. Sigarane nyawa Siti Khadijatul Kubra. Bayangin Pak, Rasulullah nikah tak umur 25, Khadijah itu janda, single parent, sugih kaya waya 40 tahun nak melaku. Waduh, diceritakan dalam kitab itu. Nah aku ndelok. Oh, nak Pak Sugeng aja tekan. Diterima oleh Rasulullah. Menikah dengan Rasulullah, punya anak 6. Ketika Siti Khadijatul Kubra umur 63 tahun, wafat dalam keadaan miskin. Jangankan jubah kebesarannya, emas niaga sudah habis dibelanjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kagem dakwah wonten dalane Gusti Allah. Apa kata beliau ketika dipangku oleh Kanjeng Nabi mau meninggal dunia? Ya Muhammad, menyesakah engkau mencintaiku? Ya Muhammad, menyesakah engkau menikah denganku? Muhammad, tidak Siti Khadijah. Rasulullah menangis batin, ngalang-alai batinnya Pak Umar Bakri. Akhirnya menetes juga. Terakhir Siti Khadijah ngendika, ya Kanjeng Nabi, ya Khadijah, andai kata aku udah mati, tulang-tulangku dalam kubur, ambillah untuk jembatan untuk engkau mendengarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Koyong ngono Siti Khadijah itu Bu. Nak Siti Khadijah SPP 4 koyong apa? Korene duwite kabeh. Kae guyu, sing wong guyu kae wong. Nak Siti Khadijah zaman now, nak Siti Khadijah zaman sekarang tukang ngentek. Jawab dhewe bojomu, Bu. Aja diwehi pintu kanggo mulih kanggo. Nah ngentek-ngentek. Tapi Pak, cantik itu juga perlu modal kok, Pak. Betul, Bu? Wah, semangat. Ora percaya ndek aidepe kae lho, sing kena kipas jeglok kae. Iku 150 urung ongkire rene 150 300 iki netok. Urung balseme, blasone, urung kerudunge Pak, urung jibabe, urung jubahe, urung bajune, urung selope cincin sing ngarep kayak Pak Sugeng. Saurarane 1 juta. Iki kami laki-laki ini ingin istrinya tampil cantik menarik di depan umum, dijak kondangan, dijak pengajian, dijak rewang, pengen api. Walah dekku iki kok ya mbok jaga jenengku, mbok aja penampilane baju partai tahun 80 tok ngono ae. Mbok yo isin ngono. Metu. Ya dimodali to, Pak. Iki sawit wis 3.385, ijek belanjane 100 sae. Untung Mbak Yuku wong sabar. Nak enggak lo gue sabar. Bapak, Pak, duwe bojo ayu cerewet ngentek-ngenteki modal juga kudu sabar. Duwe bojo welek ireng ngentutan juga kudu sabar. Sampai pilih yang mana? Wayu ceruang. Ya. Kowe iki kuwi sampeyan kok urung teko ya. Lho iki nanti mampir nggone Suliem ya apa piye. Kowe iki ndi duitmu iki duite sapa? Iki nggone sapa iki? Enak enggak Pak bojo sing tipe-tipe kaya ngono ki Pak? Tak gone kabun ku tak ruyah Pak. Tumpake damter dipetak karo sawit ngono. Ada enggak Pak? Lah kan wis mulai nglior ampere nglior angel sampai milih ngendi ayu wayu nenok neblong ning cerewet eneng siji winter masak welek ning rajin sholatan rajin yo traweh yo rajin ngaji ning ngentutan pilih ngendi sampean Pak sing ngentutan ndi wonge bojomu Pak?
Wis kayak mau tak delokke ngene lho, Pak. Sabar Pak, duwe bojo ngono ya kudu sabar. Pak Kades juga harus sabar Pak. Membangun SPA 4 yang puluhan tahun memang wis koyo Papua Jaya. Enggak semudah membalik telapak tangan Pak. 3 tahun terakhir saya ngaji udah 5 kali ini masih seperti yang dulu. Karena orang di sini suka lagu Aku Masih. Itu seperti yang dulu makanya Mbak Yuku Siti ora kerasan ngopo kok sampean kok ora iso ning SP papat. Mulai kabur. Nawe rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sabar. Bu, tadi wong wedok sing dielek-elek kan. Saiki gentanono rungokke kupingmu. Eneng wong lanang ganteng. Tapi kok kan punika baju njaluk digosok licin. Mangan kudu disuapin, ngising kudu dicebokin. Sok ngatur, kaile. Ana enggak lanangan koyo ngono kuwi. Gajine sithik, tampang modal tok, tampan tok keren tok ae. Apa sing dimakan gantenge ngono? Bagus kaya aku ngene ganteng duwite akeh. Batine bapak-bapak apa meneh Pak Anwar. Weh. Wong bendina petuk ya bauke ya ngono kae to. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup menjalani hidup dan kehidupan ini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabar, Pak. Sabar. Nak wis panjenengan purun salat ya neng omah angsur-angsur neng masjid. Nak wis neng masjid mudah-mudahan istiqomah. Sing istiqomah yo mudah-mudahan lebih istiqomah kembali. Amin Allahumma amin. Nanti sabar Pak, sabar. Nanti pasti Allah kasih apa kehendak sampean. Ikuti saja kehendak Allah itu. Ikuti saja rel Allah itu. Dikon salat ya wis salat ngono ae lah, pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan, udah ikuti saja. Sami'na wa ta'na. Dikon traweh ya traweh, dikon mandek ya mandek. Dosa sing kono sing nanggung kok. Traweh ning omah ya ora apa-apa, sing penting jamaah karo anak bojone. Iki ngopo enggak ning masjid? Corona. Ora ning corona pun ora pernah ning masjid kok. Iki corona dadi alasan. Apa meneh saiki wis teko Omikron, dalut meneh Papakron. Engko wis makanan engko popcorn. Nggih Pak ya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, sampai di sini dulu. Saya ingin berlama-lama ngajinya sampai subuh. Ibu-ibu sanggup sampai subuh? Aku ora sanggup. Sampai di sini dulu kajian kita. Yang penting kita ambil hikmahnya. Kalau Rasulullah SAW saja manusia maksum, manusia yang tidak memiliki dosa, manusia yang dijamin masuk surga, masih mau memakmurkan dari masjid ke masjid, apalagi kita selaku umatnya. Yuk kita perbaiki manajemen. Sing tuwa legowo. Sing tua legowo, siap dikritik dan saran. Begitu. Pakai prinsip saya tadi Pak. Insya Allah makmur. Kalau untuk mencari 3 sab 2 sab itu kecil Pak. Kecil Pak bagi saya. Kalau dipraktekkan ini, ojo dadi rumangsa adigang adigung aduno. Sok rumangsa aku kan Romo Yai, aku kan sing rintis, aku kan sing bawa reksa. Ora iso ngono kuwi Pak. Aku kan sing letakke batu pertama. Ora iso Pak. Zaman saiki wis beda. Kasih kesempatan kepada anak-anak kita itu. Jangan anggap remeh engko pe ansor ora iso imam. Iso. Lah terus nek ora duwe bojo apa iso syarat dadi imam? Iso. Makane duwe bojo dhisik dadi imam. Pak Banser pakai baju Banser iso dadi imam? Iso. Yang penting cukup syarat lan rukune. Yang kedua, sholat jangan ditinggalkan, dan yang ketiga sabar. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa kita praktekkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala, sebagai pengikat daripada apa yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah tidak lama lagi kita akan menyambut datangnya bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Memang Ramadan sudah berada di ambang pintu, tetapi namun demikian belum tentu Ramadan bisa berjumpa dengan diri kita.
Ramadan pasti akan datang. Ramadan pasti akan datang. Cuman permasalahannya kita bisa berjumpa atau tidaknya, itu rahasia ilahi. Kalau andai kata Allah perjumpakan kita dengan Ramadan tahun ini, belum tentu Ramadan tahun ini sepenuhnya milik kita. Jangan-jangan bapak yang duluan, saya yang belakangan. Atau ibu-ibu yang duluan, saya yang belakangan. Mau duluan mau belakangan sama aja. Oleh sebab itu, i'mal lidunya ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Bekerjalah untuk akhiratmu. Jamin dodos, jamin ngegrek, jamin ke kantor Pak Kades ke kantor. Jamin ngepam ya Pak Bansor, Pak Ansor. Jamin ya ala waton ya kubul waton. Wes, jamin sholat ya sholat, jamin rumah tangga. Begitu. Kasih waktu masing-masing. Maka dengan demikian hari demi hari menunjukkan kehidupan kita lebih baik di masa yang akan datang. Andai kata Allah menjemput diri kita sebelum Ramadan atau di dalam Ramadan nanti, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a fawazidni amalan salihah astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'a fawafiqani amalan salihah. Sonal hadina ala kulli salihah bi barakah fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan dunya min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tudayyiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin sumamin ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li abaina wa li ummatina istadatina liman syahina wa li muallimina jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bariya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wajirna min siddunya azabil akhirah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا إنك خير الناصرين. اللهم ارحمنا إنك خير الغافرين. اللهم افتح لنا إنك خير الفاتحين. اللهم ارزقنا إنك خير الرازقين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل لنا من أولادنا وأهلنا وجماعتنا من أهل الخير وللعلم وللمغفرة وللبركة وللجنة وللسكينة بالمودة والرحمة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك يا الله أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. اللهم يا الله نتم علينا بحسن الخاتمة ولا تتم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terakhir ayahanda bunda rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah ada kebenaran semata-matanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah ada kesilapan kesalahan semata-mata datangnya dari Edi Suroso pribadi. Oleh sebab itu kalaulah ada perkataan saya, perbuatan saya yang kurang pada tempatnya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf Bapak Ibu. Maka dengan demikian minal azin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq illa aqdarik. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.